pembelajaran prakarya dengan Ibu Mia. Sebelum menyimak pembelajaran kali ini, jangan lupa menekan tanda lonceng dan subscribe untuk mengetahui pembelajaran menarik lain yang siap kamu pelajari. Ayo kita belajar proses dan produksi kerajinan bahan keras untuk kelas 9. Kerajinan bahan keras alam dan buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan dapat dipilih berdasarkan jenis dan karakteristik masing-masing, seperti yang telah dijelaskan pada video sebelumnya. Teknik yang digunakan juga sangat bervariasi. Di antaranya bisa berupa ukir, pahat, cukil, anyam, potong sambung, lukis, tiup, tatah, tempa, cetak, dan sebagainya. Untuk yang pertama, mari kita pelajari proses produksi kerajinan bahan keras alam. Kerajinan kayu. Indonesia memiliki hutan tropis yang banyak menyimpan kekayaan alam kayu terbesar di dunia. Kayu-kayu yang dihasilkan pun banyak macamnya. Di antaranya adalah kayu jati, kayu mahoni, kayu pinus, kayu sawo, kayu hitam, kayu nangka, dan kayu kelapa. Produk kerajinan yang dihasilkan dari kayu sangat bervariasi, mengikuti teknik pembuatan dan tekstur kayunya. Beberapa daerah di Indonesia yang terkenal akan kerajinan kayu adalah Jepara, Yogyakarta, Cirebon, Bali, Toraja, Palembang, dan Kalimantan. Kayu yang tergolong keras biasanya diproduksi sebagai furnitur dengan teknik tempel dan sambung. Sedangkan kayu yang lunak dapat diukir dan dipahat menjadi kerajinan kecil. Mari kita lanjutkan dengan mempelajari bahan produksi kerajinan kayu. Ayo kita mulai dengan peralatan kerajinan bahan kayu yang diantaranya adalah gergaji, pahat, cukil, palu, kuas, amplas, dan beberapa mesin seperti mesin bubut, mesin pemotong kayu, kemudian mesin amplas. Teknik pembuatan kerajinan kayu juga ada beragam. Tekniknya ada teknik ukir, teknik bubut, teknik potong sambung, dan teknik bor. Yang terakhir, mari kita pelajari mengenai ragam hias dalam kerajinan kayu. Di setiap daerah mempunyai ragam hias yang berbeda dengan ciri khas satu dengan yang lainnya. Ragam hias pada kayu biasanya ditampilkan dengan ukiran pada ornamen rumah, furnitur, alat musik, dan perabotan. Setelah mempelajari kerajinan kayu, mari kita lanjutkan dengan mempelajari kerajinan bambu. Bambu merupakan sumber bahan bangunan yang dapat diperbaharui dan banyak tersedia di Indonesia. Dari sekitar 1.500 spesies bambu di dunia, 125 spesies asli tumbuh di Indonesia. Macam-macam bambu diantaranya adalah bambu andong, bambu ater, bambu tali, bambu talang, bambu tutul, bambu cendani, bambu cengkoreh, dan sebagainya. Kota Tasikmalaya merupakan daerah penghasil bambu dan kerajinan bambu yang terbesar di Jawa Barat.
Alat yang biasa digunakan untuk membuat kerajinan bambu adalah parang, palu, gergaji, pisau raut, tang, tatah, meteran, kuas, dan bor. Produk kerajinan bambu dapat berupa anyaman atau utuhan yang dapat dimodifikasi sesuai dengan bentuk kerajinannya. Selanjutnya, mari kita pelajari cara pengolahan bambu. Pilihlah bambu yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Setelah ditebang, potong sebanyak 2 atau 3 ruas. Simpan di tempat yang sejuk dan tegakkan hingga 5 atau 6 hari. Pilihlah bambu yang memiliki ruas paling panjang agar mudah dibentuk untuk kerajinan apa saja. Sampailah kita pada kerajinan bahan keras alam yang terakhir. Yang terakhir, ayo kita pelajari mengenai kerajinan rotan. Rotan merupakan sejenis tanaman akar-akaran liar yang tumbuh banyak di daerah hutan hujan tropis. Rotan dapat tumbuh mencapai panjang 100 meter lebih dan Indonesia dapat dikatakan sebagai penghasil rotan terbesar di dunia karena hampir 30% rotan mentah di dunia dapat dihasilkan oleh Indonesia. Penghasil rotan mentah terbesar di Indonesia adalah Pulau Sulawesi dan Kalimantan. Namun, rotan juga tumbuh di hutan-hutan Sumatera dan Jawa. Rotan memiliki warna khas yaitu putih kekuningan, coklat, dan hitam. Perajin mengabadikan warna natural rotan agar terlihat keasliannya. Namun ada juga beberapa desain yang diberi warna-warni seperti hijau, biru, merah, dan sebagainya untuk mengikuti selera pembeli. Bahan rotan terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah rotan kupasan atau kulit luar yang dapat berfungsi sebagai pengikat atau bahan anyaman. Kemudian ada rotan batang yang dapat langsung dibentuk, dan yang terakhir ada rotan isi yang biasa disebut sebagai vitrit atau petrik. Produk kerajinan rotan banyak dibuat perajin di berbagai daerah dengan beraneka ragam bentuk. Di antaranya dapat menjadi kursi meja, lemari atau rak, pembatas ruang, kuda-kudaan, lampit, tempat tidur bayi, aneka perabotan rumah tangga, tas wanita, hiasan dinding, dan masih banyak lagi. Dalam pembuatan kerajinan rotan ukuran kecil biasanya menggunakan rotan vitrit. Sebelum digunakan, sebaiknya rotan direndam terlebih dahulu di dalam air selama 1-2 menit agar rotan lentur dan mudah dibentuk. Jika rotan direndam air, maka air akan menyerap ke dalam rotan sehingga rotan tidak mudah patah jika dibentuk. Teknik pembentukan rotan ini adalah bagian pembentukan dengan dianyam atau ditempel. Alat pembuatan kerajinan rotan sangatlah sederhana. Kamu hanya memerlukan gunting rotan, palu, alat pembengkok, bor, amplas, gergaji, dan kuas cat. Proses pembuatan anyaman rotan dilakukan dengan beberapa tahapan, diantaranya adalah yang pertama adalah pembuatan kerangka, kemudian penganyaman, pengecatan, dan finishing. Kamu juga dapat belajar tentang proses pembuatan anyaman rotan pada video praktek membuat keranjang rotan. Nah, demikian untuk materi proses produksi kerajinan bahan keras alam. Selanjutnya, mari kita pelajari mengenai proses produksi kerajinan bahan keras buatan. Proses produksi kerajinan bahan keras buatan.
Mari kita mulai dengan mempelajari kerajinan kaca. Kaca dapat dibentuk dengan cara dilukis. Lukis kaca adalah jenis kerajinan yang menampilkan gaya lukisan di atas media kaca. Gaya lukisan yang sering digunakan adalah gaya dekoratif. Lukis kaca memiliki tampilan yang transparan, sehingga sangat cocok jika digunakan sebagai penghias ruangan yang tembus pandang. Kerajinan lukis kaca berkembang di berbagai wilayah di Indonesia. Wilayah yang masyarakatnya dikenal sebagai penghasil lukis kaca adalah Cirebon, Jepara, dan daerah yang tersebar di Kepulauan Jawa. Sejak dahulu masyarakat Indonesia sudah mengenal lukis kaca. Lukis kaca sejak dulu banyak dipakai di bangunan gereja, masjid, dan juga rumah-rumah tinggal. Selain lukis kaca, ada juga kaca patri. Meskipun memiliki efek cahaya dan gaya yang mirip, namun teknik pembuatannya berbeda. Lukis kaca dibuat dengan cara melukis kaca sesuai dengan pola yang diletakkan di bawah kaca. Sedangkan kaca patri menggunakan teknik mematri pada bagian sambungan kaca. Namun, keduanya juga memiliki persamaan. Lukis kaca maupun kaca patri terdapat garis luar atau outline yang dibuat dengan warna yang tegas seperti hitam, emas, dan perak. Jika kita akan melukis kaca, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah kaca, pola gambar, cat enamel, pengencer cat, kuas, dan lap bersih. Yang terakhir, mari kita lanjutkan dengan mempelajari kerajinan logam. Terdapat banyak macam logam yang dapat dijadikan sebagai benda kerajinan. Di antaranya adalah emas, perak, perunggu, aluminium, besi, dan kuningan. Daerah penghasil kerajinan emas terdapat di Kalimantan Selatan dan Jawa. Kerajinan perak terdapat di daerah Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Bali. Logam banyak dibuat sebagai perhiasan atau aksesoris. Berkembang pula sebagai benda hias dan fungsional lainnya, seperti gelas, teko, nampan, wadah serbaguna, bahkan sampai piala sebagai simbol kejuaraan. Bahan logam diolah dengan teknik bakar atau pemanasan dan tempa. Bahan utama pembuatan kerajinan logam biasanya berupa lembaran atau batangan. Teknik pewarnaan logam biasanya menggunakan krom ataupun cat logam agar terhindar dari korosi. Peralatan yang diperlukan dalam pembuatan logam biasanya sangatlah sederhana. Logam biasanya dibentuk dengan dilelehkan dan dicetak. Dipotong kemudian dipalu jika logam dibentuk dengan cara ditempa. Demikian materi proses dan produksi kerajinan bahan keras alam dan bahan keras buatan. Ternyata ada banyak sekali yang kita pelajari pada materi ini. Sekarang mulailah berkarya sebagai wujud aksi dalam mengembangkan kreativitasmu. Untuk selalu update, jangan lupa menekan tanda lonceng dan subscribe untuk mendukung channel pembelajaran ini. Terima kasih.